Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Atrio, mahasiswa FISIKA ITB, kelompok ilmuwan fisika nuklir dan biofisika, dengan topik riset utamanya pada bagian simulasi fluida di reaktor nuklir di bawah bimbingan Pak Asril Pramutadi. Di sini saya akan menjelaskan hasil lanjutan tugas research jurnal saya yang membahas mengenai moving particle semi-implicit untuk membantu pembuatan tugas akhir saya. Dan di sini adalah resume jurnal kelima yang telah saya lakukan. Dengan jurnal kelima ini berjudul Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, dengan artikel yang berjudul Difference Between Smoother Particle Hydrodynamics dan Moving Particle Semi-Implicit Operator. Oke, kita masuk langsung saja ke bagian introduction ya. Jadi di bagian introduction ini, seperti yang telah dibahas di jurnal-jurnal sebelumnya juga, bahwasanya metode yang menonjol pada mesh free particle methods itu ada dua, yaitu MPS dan SPH. Dan itu menunjukkan pertanyaan, apa yang menjadi perbedaan mendasar dari SPH dan MPS ini? Disebutkan pada artikel ini bahwasanya perbedaan pada akurasi telah dibahas sebelumnya, namun masih terdapat pertanyaan terbuka untuk teoritis dan matematisnya atau secara teori matematisnya. Dan mari kita lihat yang telah disebutkan pada bagian introduction ini ada tiga. Yang pertama, perbedaan pada bagaimana menentukan operatornya. Jadi pada MPS ini dalam menghasilkan operator diskrit menggunakan turunan arah antara partikel dan rata-rata tertimbangkan. Sedangkan pada SPH itu memperoleh operatornya menggunakan pendekatan integrasi atau konvolusi dengan fungsi kernel dan diskretasi pada partikel. Jadi dapat dilihat perbedaan utamanya itu pada formulasinya. Kalau misalnya MPS itu pada menggunakan turunan, sedangkan SPH itu menggunakan integral. Nah, namun walaupun demikian, sebenarnya keduanya ini sama-sama menggunakan atau memanfaatkan rata-rata tertimbang dari perbedaan antara partikel yang berdekatan, sehingga membuat formulasi dua dari MPS dan SPH ini sebenarnya bisa ditransformasikan satu ke yang lainnya. Nanti bakal dibahas juga di selanjutnya. Dan yang terakhir, maka apa sih yang sebenarnya perlu ditinjau gitu ya? Yang perlu ditinjau itu adalah pada diskretasi persamaan Poissonnya. Kenapa? Karena pada MPS ini, diskretasi persamaan Poisson yang menggunakan diskretasi suku sumber berdasarkan persamaan kontinuitas dan kerapatan jumlah partikel. Sedangkan SPH ini mendiskretasikan persamaan tekanan Poissonnya secara langsung menggunakan operator SPH. Dan ya, dari situ kita dapat mengetahui sebenarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi atau menyelidiki secara matematis operator SPH dan MPS, khususnya dalam hal hubungan turunan pada pertama dan kedua. Nah, kita langsung saja membahas dari formulasi dan dari turunan pada operator SPH. Jadi untuk formulasi SPH ini, itu formulasi dasarnya mendeskripsikan integral kontinu menjadi bentuk diskret dengan menggunakan partikel. Integral dari fungsi f di domain omega didekati oleh jumlah dari nilai fungsi pada titik-titik partikel. Secara matematis dinyatakan seperti metode Monte Carlo yang dapat dilihat pada layar, yaitu integral pada domain omega untuk fungsi f dy itu setara dengan sigma untuk partikel j pertama sampai dengan n, yaitu dari sigma atau penyumbang total dari massa partikel J dibagi massa partikel J dikalikan dengan nilai fungsi pada posisi partikel J. Dan yang menarik dari fungsi SPR ini adalah walaupun sama-sama menggunakan fungsi kernel, yaitu fungsi kernel ini dua sudah ya. Fungsi kernel ini adalah fungsi pembuatan partikel, suatu partikel dengan tetangga partikel lainnya yang akan bernilai lebih dari nol apabila jarak dari suatu partikel ke partikel lain itu berada di rentang A, atau nol lebih kecil dari R lebih kecil dari H, dan bakal bernilai sama dengan nol atau tidak ada nilainya ketika jarak dari partikel I atau J itu lebih dari H atau range H tersebut. Nah, yang menarik dari fungsi SPA, metode SPH ini yang membedakan dari metode MPS juga, itu ada sifat tambahannya. Nah, sifat tambahan pada SPH-nya ada dua. Yang pertama ada unity condition atau kondisi kesatuan, dan yang kedua adalah smoothness condition atau kondisi penghalusan. Nah, jadi untuk unity condition ini disebutkan bahwa integral dari kernel di seluruh ruang harus sama dengan satu. Dan kemudian untuk kondisi kesatuannya, turunan kernel pada jarak 0 dan pada jarak H itu harus sama dengan 0. Itu terkait dengan formulasi dasarnya.
Kemudian kita lanjut ke yang sebelah kanan, yaitu operator turunannya. Ini ada turunan pertamanya yang telah disebutkan pada layar. Dapat dilihat juga yang perlu dibahas itu NPI ini adalah himpunan partikel tetangga dari partikel I dan DKW HSP ini adalah turunan dari fungsi kardinal yang relatif terhadap komponen peka dari jarak. Kemudian kita dapat lihat untuk yang operator Laplaciannya ini setelah dapat dinyatakan juga di layar dapat dilihat dan operator ini digunakan untuk menghitung difusi dan proses lainnya yang melibatkan operator Laplacian dalam dinamika fluida. Kemudian ini ada formulasi dan derivasi dari operator MPS. Ini adalah formulasi dasar yang sering kita lihat atau yang sering saya lihat sih sebenarnya. Untuk yang pertama itu ada fungsi densitas partikel ke I, itu adalah penjumlahan total dari fungsi kernel dari setiap partikel I-nya. Kemudian ada fungsi kernel yang berlaku juga sama seperti yang telah disebutkan pada fungsi kernel SPH, yaitu akan lebih dari nol atau bernilai ketika R-nya jaraknya berada dalam range H, dan akan tidak bernilai atau tidak sama dengan nol ketika atau nilainya sama dengan nol ya, itu ketika R-nya berada jaraknya lebih besar dari rentang. Dan ya, ini juga ada hal yang lain disebutkan pada artikel ini, ada fungsi kernel yang dapat digunakan yang lainnya atau fungsi bobotnya. Ini ada dua, yaitu eh, yang pertama untuk dalam radius H itu bisa H per R min 1 nilainya dan bernilai nol untuk radius atau range lainnya. Kemudian ada bentuk lainnya yaitu R min H kuadrat untuk di dalam jarak di dalam radius H dan akan bernilai nol untuk radius lainnya. Nah, itu untuk formulasi dasarnya yang pasti perlu disebutkan juga kalau misalnya formulasi dari MPS itu juga sama dasar dari kesetimbangan massa dan juga kesetimbangan kontinuitas. Tapi ya itu dibahas pada jurnal-jurnal lainnya untuk di artikel ini dan dibahas itu terkait formasi dari fungsi kernelnya dan untuk operator turunannya ini ada dapat dilihat di layar ya berbeda dengan XPH dengan D-nya ada dimensi dari ruang misalnya dua dimensi, tiga dimensi, dan X-nya itu adalah komponen ke K dari posisi partikel, dan operator ini memberikan pendekatan numerik untuk menghitung gradien dalam ruang diskrit MPS. Kemudian untuk Laplacian kita dapat lihat ada perbedaan. Operator Laplacian yang digunakan untuk mendapatkan difusi dan proses lainnya yang melibatkan operator Laplacian dapat dilihat pada layar dengan yang menariknya itu adalah ada simbol lambda I. Jadi lambda I ini adalah parameter skala yang ditentukan dapat dilihat itu ditentukan seperti di mana yang mempertimbangkan posisi partikel dan juga fungsi bobotnya dan juga berdasarkan densitas partikel ke I-nya. Dan operator ini digunakan untuk menghitung besaran yang terkait dengan difusi dan simulasi fluida ya sama juga kayak SPH. Dan apa sih operator eh, fluida difusinya apa aja yang diperhitungkan dengan operator Laplacian ini bisa kayak berupa eh, densitas ini bukan perubahan ya kayak perubahan densitas, perubahan gradien dan perubahan lainnya, perubahan arah juga, perubahan kecepatan juga gitu. Itu yang diperhitungkan oleh operator Laplacian. Nah, ini kita akan meninjau terlebih dahulu persamaan dari MPS dan SPA. Jadi dapat dilihat kalau misalnya operator turunan pertama pada SPH itu adalah seperti ini. Kemudian apabila kita lakukan perubahan menggantikan fungsi bobot SPH dengan fungsi bobot MPS atau fungsi kernel pada fungsi kernel MPS dan tentu saja mempertimbangkan variabel lainnya yang sebanding, maka didapatkan nilai yang setara dengan operator turunan pertama dari MPS. Jadi dapat ditransformasi dari turunan SPH ke turunan operator pertama dari MPS. Dan hal tersebut juga berlaku kepada Laplacian, operator Laplacian. Operator Laplacian dari SPH dapat diubah menjadi operator Laplacian MPS apabila dilakukan perubahan atau pergantian variabel untuk yang fungsi kernel SPH menjadi fungsi kernel MPS dipertimbangkan juga dengan variabel yang banyak lainnya. Nah, kemudian yang tadi sudah kita bahas persamaan, sekarang kita membahas perubahan. Ya, ini ada flowchart atau ya gambaran bagaimana hubungan antara LNKS dengan SPH ini. Dijelaskan pada artikelnya, yang pertama perlu diperhatikan itu ada persamaan operator SPH dan MPS tadi, yang bahwasanya operator SPH dapat ditransformasikan ke MPS, itu yang kanan kiri gitu ya, di gambar. Dan operator SPH itu yang di warna biru, operator MPS itu yang warna putih. Nah, operator SPH ini
dibahas perbedaannya antara operator SPH dan MPS ini. Untuk operator SPH ini konsisten dengan persamaan poison tekanan, makanya ada simbol atas bawah konsisten dengan persamaan poison dengan SPH. Dan sementara operator MPS itu konsisten dengan ekspansi Taylor order keduanya atau pendekatan MLS nih. Itu bisa dilihat di bagian kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa operator turunan order pertama dan kedua dalam metode SPH dan MPS ini tidak dapat dikonversi hanya dengan mengganti parameter yang sama. Nah, itu dapat dilihat tuh inkonsisten antara atas bawah yang kanan atau kirinya di SPH itu tidak akan konsisten untuk pendekatan MLS dan MPS tidak akan konsisten untuk sound Poisson ini gitu. Dengan kata lain, ada perbedaan penting antara kedua operator ini. Dan perbedaan ini juga menjelaskan perbedaan dalam skema untuk persamaan Navier Stokes incompressible, di mana metode ESPH ini secara langsung mendiskretisasi persamaan Poisson tekanan menggunakan operator SPH. Sementara metode MPS memodifikasi setelah sumber right hand side menggunakan metode densitas partikel. Yang menunjukkan bahwa operator MPS mungkin memiliki konsistensi yang lebih rendah dengan persamaan Poisson kanan dibandingkan dengan operator SPH. Dan terakhir juga disebutkan bahwa selanjutnya metode SPH ini lebih stabil dibandingkan dengan metode MPS dalam simulasi aliran fluida yang incompressible. Stabilitas ini dapat dijelaskan oleh hubungan yang lebih baik antara operator turunan order pertama dan kedua dalam metode SPH. Ini juga menegaskan pentingnya penggunaan operator SPH untuk menjaga stabilitas numerik dalam simulasi persamaan Microsoft incompressible. Nah, itu terlihat perbedaannya dan sekarang kita langsung di bahasan selanjutnya pada artikel ini ada additional result for MPS operator, jadi ada hasil tambahan operator MPS dengan uh, adjustment gitu ya, untuk adjustment gitu. Ini ada second order partial derivative operator, jadi ini ada dua turunan yang akan dibahas. Yang pertama ada operator turunan reguler. Yang pertama itu dapat dilihat operator itu digunakan untuk menghitung turunan kedua terhadap variabel K. Dengan ada dua komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perhitungan sum overall neighboring particle J dalam neighborhood NPA. Dengan faktor penimbangnya adalah fungsi kardinal dari MPS. Dan komponen kedua yang perlu dipertimbangkan adalah koreksi untuk mengatasi error numerik dengan memperhitungkan faktor 2D theta dan konstanta NP lambda I. Kemudian ada operator kedua yaitu operator turunan campuran yang dapat dilihat pada layar di mana K tidak sama dengan L. Dalam hal ini turunan campuran melibatkan komponen penjumlahan yang mirip dengan turunan regular, namun yang berbeda adalah penekanan pada perbedaan indeks. Nah, ini dapat dilihat hasil dari kedua operator ini dan juga dari yang sudah ada yaitu Laplacian. Untuk yang A dan B ini perbedaannya terdapat pada kondisi partikelnya. Dapat lihat kalau misalnya kondisi partikel yang A itu konsisten, delta X-nya itu sama terus, sedangkan yang B ini ngacak. Dan dapat dilihat untuk truncation errornya untuk fungsi sin dan fungsi eksponen. Untuk yang kondisi A terlebih dahulu, untuk kondisi A ini yang turunan campuran itu memang paling tinggi truncation errornya, dan yang regularnya yang paling rendah dengan Laplacian itu yang berada di antara keduanya. Kemudian untuk yang B dapat dilihat kalau misalnya yang regularnya yang paling tinggi malah. Sedangkan untuk yang campurannya di tengah-tengah dan Laplacian itu yang sudah ada itu yang paling bawah, yang paling kecil errornya. Jadi ya untuk kondisi yang seragam, kalau misalnya mending baik menggunakan yang mana, mending menggunakan yang tengah campuran, sedangkan untuk yang kondisinya eh, menyebar atau tidak merata atau acak-acakan delta X-nya itu mendingan gunain yang Laplacian gitu. Jadi ya sebenarnya yang Laplacian ini yang sudah ada ini eh, better sih dibanding kedua metode yang lainnya. Walaupun ya tiap kondisinya beda-beda ya. Nah untuk kondisi A ya mendingan yang gunain yang curang reguler gitu. Ya selanjutnya ini juga ada operator lain yaitu anisotropic operator dengan ada empat operator yang dibandingkan. Yang pertama ada turunan pertama, ada turunan order kedua, dan ini ada turunan order kedua menggunakan campuran, dan ada operator Laplacian. Dan hasilnya dapat dilihat ini yang gambar A ngasih tahu kondisinya yang dibandingkan tuh kayak gimana untuk partikel yang seragam aja yang delta X-nya sama itu semuanya. Kemudian hasil untuk turunan order pertama dapat dilihat kalau misalnya gunain anisotropik itu gimana, gunain existing model itu gimana. Truncation errornya sebenarnya existing model tuh lebih besar, tapi lebih
ya merata membuat yang eksponensial, sedangkan yang mesin ya semakin menurun. Sedangkan untuk yang anisotropik itu semakin menaik ya trennya, tapi selalu lebih kecil dibandingkan yang existing model. Sedangkan untuk yang Laplacian ya, itu dapat dilihat kalau misalnya existing, jika dibandingkan existing model dengan anisotropik itu existing sama-sama naik sih, dua-duanya trennya sama-sama naik, tapi yang anisotropik itu lebih konsisten kenaikannya dibandingkan yang existing model gitu. Kemudian setelah masuk ke akhir, yaitu ke kesimpulan ya. Di sini ada tiga kesimpulan. Yang pertama yaitu tujuan utamanya hasil dari analisis, yaitu perbedaan metodenya. Perbedaan utama antara operator SPH dan MPS itu terletak pada target konsistensinya. Jadi kalau misalnya SPH itu menggunakan persamaan Poisson tekanan, kalau misalnya MPS itu menggunakan pendekatan MLS, multivariate curves, untuk konsistensinya. Sedangkan untuk peningkatan stabilitasnya, itu atau kesimpulan yang kedua, itu metode SPA itu meningkatkan stabilitas numerik dan teoritis untuk masalah aliran incompatible. Sehingga untuk operator MPS yang baru diusulkan menggunakan menunjukkan akurasi yang sama atau lebih tinggi dibandingkan operator MPS konvensional. Ya, yang sudah dibahas tadi ya. Dan yang terakhir, ini untuk kontribusi dan penelitian masa depan. Studi ini bertujuan untuk membantu pengembangan analisis teoritis dan pemilihan metode, serta berkontribusi pada metode dengan distribusi partikel adaptif dan otomatis skala. Dan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan konvergensi dan stabilitas metode SPA dan PES. Ya, jadi intinya perbedaannya ada di konsistensi dari MPS dan SPA, konsistensi pada pesawat kosong, dan MPS itu pada approximation, dan stabilitasnya juga ada dilakukan engineering juga, terutama pada MPS yang telah diajukan pada artikel ini. Dan dari artikel ini kita dapat tahu kalau misalnya lebih baik menggunakan yang mana atau menjadi suatu bahan pertimbangan lah menjadi dengan menggunakan metode yang mana, dan juga perlu dilakuin studi lanjutnya untuk mengimprove konvergensi dari stabilitas SPS dan MPS metode. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah dalam penjelasan yang telah saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.